laporkan bahwa ada pegawai BMKG dari pusat maupun dari daerah. Selama pelaksanaan pelatihan, tingkat kedisiplinan peserta baik dan tingkat kesehatan peserta baik. Dan alhamdulillah seluruh peserta dalam keadaan sehat selama mengikuti proses pembelajaran hingga berakhirnya pelatihan ini. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum pelatihan fungsional PMG tingkat ahli tahun 2020 angkatan 40, angkatan 43 sampai angkatan 43 terdiri dari agenda pengamatan, agenda pengolahan data, agenda pelayanan, agenda sosiokultural, agenda pengembangan profesi. Sedangkan untuk kurikulum pelatihan fungsional PMG tingkat ahli tahun 2020 angkatan 44 terdiri dari agenda instrumentasi, agenda jaringan komunikasi, agenda database, agenda sosiokultural, kemudian agenda pengembangan profesi dengan total jam pelatihan semuanya adalah sejumlah 90 jam pelajaran. Adapun metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi, simulasi, dan praktek yang dilaksanakan secara online. Untuk evaluasi kepada para peserta, pelatihan fungsional PMG tingkat ahli telah dilaksanakan kepada para peserta pelatihan fungsional PMG tingkat ahli angkatan 40 sampai dengan angkatan 44 melalui tugas-tugas ujian komprehensif di akhir pelaksanaan pelatihan, tulisan dan presentasi resume karya tulis ilmiah. Juga penilaian terhadap disiplin, keaktifan, dan praktek. Hasil evaluasi ini telah dirapatkan oleh pimpinan, penyelenggara, dan pengajar untuk menentukan kelulusan dari tiap-tiap angkatan dengan kategori kelulusan sebagai berikut. Mohon izin Pak Kapmus, kami laporkan angkatan 40 lulus dengan kualifikasi memuaskan sejumlah 30 orang, lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan 10 orang, tidak lulus dengan kualifikasi tidak memuaskan 1 orang. Angkatan 41 lulus dengan kualifikasi memuaskan 24 orang, lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan 16 orang. Alhamdulillah di angkatan 41 ini lulus semua ya. Kemudian angkatan 42 lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan 3 orang, lulus dengan kualifikasi memuaskan 29 orang, lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan 2 orang. Angkatan 42 juga lulus semua. Angkatan 43 lulus dengan kualifikasi sangat memuaskan 1 orang, lulus dengan kualifikasi memuaskan 29 orang, lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan 8 orang. Angkatan 43 lulus semua. Kemudian angkatan 44 lulus dengan kualifikasi memuaskan 37 orang, lulus dengan kualifikasi cukup memuaskan 2 orang, tidak lulus dengan kualifikasi tidak memuaskan itu 1 orang. Jadi ada di angkatan 44 juga yang 1 yang tidak lulus. Untuk itu Pak Kapus mohon izin kami menyampaikan 3 peserta terbaik dari angkatan 40, yaitu yang pertama peringkat pertama adalah Anistia Malinda STR dari stasiun Stamet, stasiun kelas 2, stasiun meteorologi kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Peringkat 2 Usman Effendi, STR, dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Tanjung Mas, Semarang. Peringkat ketiga, Hanifah Nur Rahmadini, STR, dari Stamet Kelas 3 Susilo Sintang. Kemudian untuk peserta terbaik dari Angkatan 41, peringkat ketiga adalah Rizky Noventia Pertiwi dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Spadio Pontianak. Peringkat kedua, Mahagnyana STR dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Pauteri Makassar. Peringkat pertama, Fitri Nur Astuti STR dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru. Kemudian untuk peserta terbaik Angkatan 42, peringkat ketiga, Rizky Mahmudiah dari Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Peringkat kedua, Umi Maulidita, STR dari Stasiun Klimatologi Kelas 4 Konawe Selatan. Peringkat pertama jatuh kepada Cakra Mahasurya Atmojo, STR dari Stasiun Klimatologi Kelas 1 Lombok Barat. Kemudian untuk peserta terbaik Angkatan 43, yaitu peringkat ketiga jatuh kepada Catur Teguh Pamungkas, STR dari Bidang Manajemen Operasi Seismologi Teknik Geofisika. Peringkat kedua,
Fahrul Islam Masruri dari Subbidang Layanan Informasi Geofisika Potensial dan Tanda Waktu. Peringkat pertama jatuh kepada Adityo Setio Rahman dari Subbidang Analisa Seismologi Teknik, BMKG Pusat. Tiga-tiganya BMKG Pusat. Kemudian untuk peserta terbaik Angkatan 44, yaitu peringkat ketiga jatuh kepada Reza Tisa Adi Pratama dari Pusat Database. Peringkat kedua jatuh kepada Retno Astrini Anumsari dari Stasiun Meteorologi Kelas 1 Frans Kaisi Probia, Nufor. Peringkat pertama jatuh kepada Ali Ilyas STR dari Pusat Instrumentasi Kalibrasi dan Rekayasa BMKG Pusat. Untuk itu kami ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil meraih 3 besar. Kami ucapkan selamat dan sukses. Untuk sertifikat kami laporkan Pak Kapus kepada seluruh peserta yang dinyatakan lulus akan diberikan surat tanda tamat pelatihan, dan kepada 3 peserta terbaik akan diberikan reward berupa piagam penghargaan yang dikeluarkan oleh Pusdiklat BMKG. Selanjutnya, mohon kiranya berkenan Bapak Kapus Diklat untuk memberikan sambutan sekaligus menutup diklat ini secara resmi. Kami selaku penyelenggara, mohon maaf bila mana ada yang kurang berkenan dalam fasilitasi penyelenggaraan secara online ini. Semoga kita semua bahagia, sehat, dan sukses selalu. Makan durian bersama aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya Bapak Kabid Penyelenggara Pusdiklat BMKG, Bapak Ahmad Supandi MMSI. Selanjutnya, terima kasih juga kami selamat dan sukses juga untuk para teman-teman yang sudah memperoleh predikat terbaik dari masing-masing angkatan. Semoga bisa dipertahankan dan kemudian ditingkatkan di dalam penyelenggaraan kegiatan di UPT masing-masing. Baiklah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, para peserta, kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu kesan dan pesan dari peserta. Kami persilahkan Bapak Cakra Mahasurya Atmojo, STR, dari Staklim kelas 1 Lombok Barat untuk dapat memberikan kesan dan pesan. Dipersilakan. Bisa dibantu di unmute. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya dari Bapak Ibu untuk melakukan sambutan untuk lulusan terbaik untuk diklat kali ini. Saya Cakra Mahasurya dengan ini merasa sangat berterima kasih atas dari bimbingan dari Bapak Ibu untuk pada diklat PMG Ahli kali ini. Saya rasa diklat ini sangat berguna bagi kami untuk ketika di masa yang akan datang ketika bekerja di UPT masing-masing. Saya kembali berterima kasih lagi dan mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya sedang berada di bandara, baru saja landing. Lalu selanjutnya saya kembali berterima kasih lagi kepada teman-teman semua yang telah sama-sama berjuang dalam diklat PMG Ahli ini. Mungkin cukup sekian sambutan dari saya. Akhir kata, apabila ada saran kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat kepada Cakra. Dan juga mungkin selamat karena baru saja melangsungkan pernikahan sama-sama dengan teman satu angkatannya, Bapak Kapus kami laporkan. Jadi bersama dengan
Ibu Umi. Selamat dan semoga sukses selalu. Selanjutnya kita beralih kepada acara yang kita tunggu-tunggu. Sambutan dari Bapak Kapus Diklat BMKG. Pada yang terhormat, Bapak Kapus Diklat BMKG, Bapak DRS Maman Sudaris Mandea, kami silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Roro. Yang terhormat Kepala Bidang Penyelenggaraan Pusdiklat BMKG, yang terhormat Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penjaminan Mutu Pusdiklat BMKG, yang terhormat Kepala Subbagian Tata Usaha Pusdiklat BMKG, yang terhormat para Widyaiswara Pusdiklat BMKG, yang terhormat para panitia pelatihan PMG Ahli Online Angkatan 40 sampai 44 tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali lewat Vicon dalam rangka acara penutupan kegiatan pelatihan PMG Ahli, PMG Diklat Fungsional PMG Ahli untuk angkatan 40, 41, 42, 43 dan 44 tahun 2020 di lingkungan BMKG dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ini pertemuannya hanya lewat Vicon karena keadaan dan juga memang untuk PMG Ahli kita adakan secara online. Para peserta yang berbahagia, kita sadari bersama bahwa area core bisnis BMKG yang berupa pelayanan jasa meteorologi. Meteorologinya di sini meteorologi penerbangan, meteorologi maritim, meteorologi publik, dan juga klimatologi dan kualitas udara serta geofisika tidak akan dapat memenuhi standar ekspektasi pengguna layanan tanpa peran dari personil-personil PMG yang handal, yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan jasa BMKG. Diklat fungsional PMG Ahli ini diharapkan dapat membekali sosok-sosok PMG Ahli dengan pemahaman akan tugas-tugasnya, kemampuan intelektual, keterampilan, serta karakter yang dibutuhkan dalam melayani para pengguna jasa BMKG. Pengetahuan mengenai kewajiban, hak-hak, angka kredit, dan pola karir juga harus dimiliki oleh PMG. Selain itu, melalui diklat ini pula akan meningkatkan penjenjangan karir bagi pejabat fungsional PMG terampil yang akan naik menjadi pejabat fungsional PMG ahli. Sehingga diharapkan seorang PMG dapat terus mengembangkan diri dan terus berprestasi, mengembangkan ide dan kreativitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Tentunya tidak terbatas dalam rutinitas sehari-harinya di unit di mana dia ditugaskan. Tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan profesinya, misalnya dengan banyak melakukan pembelajaran mandiri, aktif dalam komunitas MKKUG, baik di tingkat nasional, regional, bahkan internasional. Melakukan riset dan penelitian dan menulis baik dalam publikasi ilmiah maupun tulisan karya ilmiah populer. Jadi teman-teman PMG semua, kalau adik-adik ingin mengembangkan karirnya, silakanlah. Kami sebetulnya di Pusdiklat ini ada buletin
media buletin, keluar Pusdiklat kalau misalkan ada teman-teman yang suka menulis karya tulis ilmiah, silakanlah mungkin bisa menulis atau kirim ke kami untuk bisa kami tayangkan. Jadi kami memang setiap tahun mengeluarkan 2 buletin yang terkait dengan MKG ini. Silakan untuk berkembang karena buletin yang kami keluarkan diantaranya maksudnya adalah untuk bisa mengembangkan ide-ide atau imajinasi dari para milenial untuk bisa mengembangkan karyanya dalam bentuk karya tulis ilmiah. Hadirin sekalian, pemahaman tugas dan pola karir sebagai pejabat fungsional PMG ahli tentunya masih harus ditambah dengan kompetensi teknis lainnya. Misalnya pada era revolusi industri 4.0, dengan kemajuan teknologi yang cepat, maka kita harus dibayang-bayangi dengan VUCA. VUCA itu adalah volatility, kemudian perubahan setiap saat, uncertainty, ketidakpastian, complexity, itu kerumitan, dan ambiguity, kecaksaan. Jadi itu bayang-bayangannya, maka teman-teman ini harus bisa melewati semuanya untuk bisa menyesuaikan dengan era revolusi industri 4.0. Maka seorang pejabat fungsional PMG ahli harus siap menghadapi tantangan tersebut. Karena tidak hanya kemampuan substantif saja yang harus dikuasai, namun determinasi, kemampuan belajar, komunikasi interpersonal, bahasa, disiplin, dan kemampuan multitasking adalah beberapa kompetensi dasar yang harus dimiliki bagi seorang PMG ahli yang berkualitas. Bapak, Ibu, atau saudara-saudara peserta diklat, dengan akan berubahnya jabatan saudara-saudara semua atau teman-teman PMG ini dari PMG terampil menjadi PMG ahli, maka diharapkan juga ada perubahan pola pikir ke arah konseptual analitik, yaitu pola pikir yang lebih mengedepankan pemikiran-pemikiran kritis dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Saudara-saudara semua diharapkan mampu memberikan solusi nyata dan tidak hanya mempertegas atau bahkan menambah kompleksitas permasalahan yang ada. Selain itu, bergabungnya saudara-saudara semua dalam jabatan PMG ahli mudah-mudahan dapat memperkuat eksistensi PMG sebagai penanggung jawab perkembangan keilmuan meteorologi, klimatologi, geofisika, instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan semuanya di Indonesia. Untuk itu, kesetaraan kompetensi dengan standar internasional harus dapat dicapai. Kreativitas harus dapat terus dikembangkan untuk menguatkan akselerasi pembangunan di BMKG. Dan juga teman-teman semua atau saudara-saudara semua, kami berpesan untuk terus mengembangkan kompetensinya. Karena kita tahu berdasarkan Undang-Undang ASN dan peraturan pemerintah tentang pengembangan SDM, kita diwajibkan atau ya istilahnya staf itu atau semuanya diwajibkan untuk mengembangkan kompetensinya sebanyak 20 jam pelajaran per tahun. Dan ini sebetulnya adik-adik sudah terpenuhi dengan mengikuti diklat PMG ahli online ini. Tetapi jangan sampai berhenti sampai di sini. Silakan terus mengikuti diklat-diklat ataupun workshop-workshop ataupun seminar-seminar. Hal ini juga merupakan bagian dari pengembangan kompetensi. Jadi pengembangan kompetensi itu tidak hanya melalui diklat-diklat atau tugas belajar atau izin belajar saja, tetapi mengikuti seminar, mengikuti workshop, mengikuti pertemuan-temuan ilmiah, dan lain sebagainya. FGD itu adalah merupakan pengembangan kompetensi juga. Dan itu mungkin nanti akan kami laporkan masing-masing itu jam kompetensinya, pengembangan kompetensinya sudah berapa JP. Ya. Dan ini nanti kan nanti Pusdiklat itu juga akan mengadakan online group discussion, dan setiap bulan itu adalah ada 2 kegiatan.
Tetapi karena ada masa pandemi, maka ini dari beberapa bulan kami tidak melakukan. Kami masih harus melaksanakan kegiatan online group discussion itu 22 kali lagi. Ya, masih ada 22 kali lagi, sehingga teman-teman semua silakan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan online group discussion. Jadi kalau orang Meteo bukan hanya ikut online group discussion-nya terkait Meteo saja, tidak. Tapi silakan bisa ngikut kegiatan yang geofisika, klimatologi, instrumentasi, dan lain sebagainya. Karena kita sebagai orang BMKG, stakeholder di luar kita kalau sudah memakai baju PDH, dia tidak tahu itu mereka dari meteo, dari klimat, ataupun dari geofisika. Pasti misalkan ada gempa yang ditanya orang meteo. Kalau misalkan ada tidak bisa menjawab, tanda kutip malulah. Jadi semua ilmu silakan untuk diikuti, untuk menambah wawasan bagi kita semua. Ya, itu pesan saya. Jadi silakan ikutin. Jadi nanti mungkin dari mulai Agustus kami akan ngebut untuk melaksanakan kegiatan online group discussion. Dan seandainya ada dari adik-adik yang ingin menjadi narasumber, silakan usulkan kami melalui kepala bidang penyelenggaraan Pusdiklat BMKG, mengusulkan, Pak, saya ingin menjadi narasumber terkait judulnya adalah ini bla 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 bla. Nanti kalau memang itu kami akan nilai, akan kami review. Kalau misalkan istilahnya sudah bisa untuk ditayangkan, ya kami akan memanggil adik-adik semua ini yang mau menjadi narasumber untuk dijadikan narasumber. Dan nanti akan kami tentukan waktu, tanggal, dan jamnya kapan. Itu ya. Jadi kami tidak tertutup hanya untuk para pejabat untuk menjadi narasumber. Tapi adik-adik yang mungkin punya case tadi, case kejadian yang ada di daerahnya masing-masing, silakan untuk ditampilkan. Ya, jadi nanti kami mungkin ada 1, 2 yang kejadian sama, misalkan satunya di Kupang, satunya di Ambon, atau satunya di mana, itu nanti kita jadikan satu terkait judulnya adalah ini. Nah itu ya. Jadi silakan adik-adik untuk rajin-rajinlah menganalisis keadaan sehari-hari atau kejadian cuaca ekstrim, iklim ekstrim, ataupun misalkan gempa bumi dan lain sebagainya. Itu silakan untuk bikin menulis dan dijadikan untuk sebagai narasumber. Silakan, kami terbuka, ya terkait itu. Dan juga karena adik-adik semua ini juga masih muda-muda, silakan terus kembangkan ilmunya. Jangan hanya, mohon maaf, misalkan hanya sampai D4 saja, atau ke S1 saja, atau S2 saja. Silakan untuk terus berkembang. Carilah, tapi juga harus kalau mau tugas belajar atau belajar, bacalah aturan-aturan perka terkait dengan tugas belajar atau izin belajar. Silakan. Kami pun insya Allah tiap tahun akan membuka kesempatan bagi anak-anak muda untuk melanjutkan sekolahnya. Kalau kami dari Pusdiklat hanya khusus untuk istilahnya yang tugas belajar di dalam negeri, karena kami tidak mampu untuk menyekolahkan di luar negeri. Jadi di luar negeri nanti biasanya adalah dari beasiswa dari organisasi internasional. Dan kami pun sering sekali menginformasikan tawaran-tawaran untuk tugas belajar di luar negeri lewat pengumuman-pengumuman di web BMKG. Jadi teman-teman semua, saya yakin teman-teman adalah suka bermedia sosial. Silakan. Tetapi jangan lupa sering-seringlah buka websitenya Pusdiklat atau websitenya BMKG. Karena kadang-kadang ada pengumuman-pengumuman terkait pemanggilan training, penawaran training, penawaran terkait dengan sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Jadi itu. Jadi tolong tengoklah websitenya BMKG. Karena
kami menginformasikannya melalui website BMKG atau kepada KUPT-nya. Ya, jadi itu. Selain itu juga kami, ya kalau terkait dengan kediklatan, diklat yang akan dilaksanakan oleh Pusdiklat BMKG, itu adalah kami informasikannya ke para KUPT-nya, sehingga para KUPT yang mengusulkan staf-stafnya misalkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan training yang akan diadakan di Pusdiklat BMKG. Ya, jadi itu. Jadi pesan saya, yuk anak-anak muda, marilah kalian adalah penerus dari pimpinan BMKG yang sekarang ini. Jadi suatu saat saya yakin ada dari kalian semua bisa menjadi pejabat tinggi pratama, pejabat tinggi madya, ataupun bisa jadi pejabat tinggi utama. Ya, misalkan bisa menjadi KBMKG, jadi Pasestama, jadi deputi, kepala kapus, kepala biro, kepala balai, dan sebagainya. Itu raihlah kalian cita-cita ke atas. Kalau misalkan memang itu bisa memungkinkan, bisa main di luar juga malah lebih bagus. Misalkan main di KL lain. Intinya dari itu, silakan terus berkembang. Silakan, dan bukan silakan, malah harus terus mengikuti perkembangan zaman dan mengembangkan dirinya sendiri. Ya, jangan tertutup hanya cukuplah sampai di sini, hanya sampai menjadi prakirawan dan lain sebagainya. Jangan. Terus ya berkembang. Apalagi kami BMKG ini berencana sedang menuju ke BMKG Corporate University. Jadi nanti sistem pembelajaran, sistem kediklatan juga akan kita kembangkan. Dan juga sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 31 dan juga PPSDM bahwa pegawai BMKG harus mempunyai sertifikasi profesi. Jadi kami Pusdiklat BMKG dan Biro Umum SDM sedang menyusun sertifikasi kompetensi kerja khusus. Jadi ini ada SKK Meteorologi dan Klimatologi, ada SKKK Geofisika, dan ada SKKK tentang instrumentasi, kalibrasi, rekayasa, dan jaringan komunikasi. Jadi nanti adik-adik semua itu nanti harus punya sertifikat itu. Yang mengeluarkannya nanti adalah lembaga sertifikasi profesi yang nanti akan dibangun. Ya, jadi ini sementara itu ya. Jadi sebagai info awal aja. Jadi nanti adik-adik itu kalau pengen menjadi SKK prakirawan senior, utama itu dari harus mempunyai sertifikat dari pengamatan, pengolahan, dan lain sebagainya. Ini berjenjang, harus dilakuin semua dan harus mempunyai sertifikasi tersebut. Ya, itu aja. Baik, para hadirin yang bahagia, adik-adik semua, pada kesempatan yang baik ini saya sampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Diklat PMB Ahli dari Angkatan 40 hingga Angkatan 44 yang telah mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir dengan baik, walaupun dengan cara pembelajaran online. Semoga ilmu yang didapat dari Diklat ini dapat diimplementasikan di stasiun masing-masing. Saya harapkan silaturahmi yang telah terbina dapat terus dipelihara baik antar peserta maupun peserta dengan pengajar dan panitia yang bertugas. Dan bagi teman-teman yang tadi ada yang kurang bernasib baik, nanti tolong untuk tahun depan ikut lagi Diklat PMB Ahli online ini ya. Kepada para peserta, saya harapkan dapat menyampaikan salam dan ucapan terima kasih kepada para KUPT dan pimpinan unit kerja Bapak Ibu, juga keluarga terdukungannya selama Bapak Ibu atau adik-adik ini mengikuti diklat ini. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak penyelenggara, di sini khususnya para pejabat dan staf Pusdiklat BMKG, serta pihak terkait yang telah berinisiatif untuk menyelenggarakan diklat ini. Saya harapkan di samping berlega hati atas kebaikan-kebaikan dan hal-hal positif dari penyelenggaraan diklat ini,
kita juga dapat belajar dari kekurangan-kekurangan yang terjadi untuk peningkatan kinerja kita ke depannya. Adik-adik semua yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi masukan bagi adik-adik atau teman-teman semua. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, saya nyatakan diklat fungsional PMG Ahli Angkatan 40, 41, 42, 43, dan 44 tahun 2020 di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika saya nyatakan ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam menjalankan amanah pekerjaan kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kapus Diklat BMKG, Bapak DRS Maman Sudarisman, atas sambutan yang diberikan. Semoga bisa menjadi pedoman dan juga motivasi bagi Bapak Ibu, teman-teman para peserta untuk bisa menerapkan ilmu yang diperoleh selama pelatihan PMG online ini di UPT masing-masing. Besar harapan kami. Baiklah Bapak Ibu dan teman-teman peserta, serta para fasilitator dan TSO, kita akan menuju acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mengarah ke acara berikutnya,
yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Chandra Adrianto. Kepada Bapak Chandra, kami persilakan. Izin memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan disampaikan untuk yang selain Islam dapat menyesuaikan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda yu'afi ni'amahu wa yukafiyu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Engkau ya Allah, Zat yang menguasai seluruh alam, Zat yang menjadi sumber segala keagungan dan kemuliaan. Ya Allah, ya Rabbi, pada hari ini kami bersimpuh memohon agar apa yang telah kami lakukan selama mengikuti diklat fungsional PMG Ahli tahun 2020 ini menjadi amal bakti mulia yang bermanfaat dan beroleh tempat yang tinggi di sisi-Mu. Ya Allah, ya Rabbi, Tuhan yang Maha Pemberi, yang menguasai segala ilmu, sesungguhnya kami menitipkan kepadamu tentang apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan kembalikanlah ia ketika kami membutuhkannya kembali. Dan janganlah Engkau menjadikan kami lupa akan ia, wahai Rabb sekalian alam. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kaya, berilah kami kekayaan ilmu, dan hiasilah kami dengan sikap lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan takwa. Dan jangan jadikanlah kami termasuk hamba-hamba-Mu yang mudah mengeluh atas segala cobaan dan ujian dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa pemimpin kami, dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Wahai Tuhan kami, ampunilah dan sayangilah kami, dan orang-orang yang dekat dan yang jauh dari kami, karena Engkau adalah sebaik-baik Zat yang Maha Pengasih. Rabbana dolamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalaman alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Chandra Adrianto atas pimpin doanya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu pimpinan Pusdiklat, dan juga para peserta, serta para fasilitator dan TSO. Kita sampai ke penghujung acara. Kami atas nama panitia dan segenap jajaran Pusdiklat BMKG, dengan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam acara penutupan pelatihan PMG online angkatan 40 sampai dengan 44 tahun 2020. Sebelum kita mengakhiri acara, mohon Bapak dan Ibu dapat menyesuaikan untuk foto bersama, mohon bisa dihidupkan untuk layarnya. Dan mohon menunggu sebentar, kami akan coba ada 8 halaman, jadi mungkin kami akan menyesuaikan. Mohon ditunggu.
halaman yang pertama. Agak lama, Bapak dan Ibu. Mohon menunggu sebentar ya. Untuk halaman yang pertama. Pak Kapus mohon izin, belum ada gambarnya Pak Kapus. Oh iya. Atau kita mulai dari halaman kedua saja. Ya baik, halaman kedua. Silakan Mbak. Mohon teman-teman yang ada di kantor bisa mengkondisikan Pak Kapus dulu. Di halaman kedua. Oke, Pak Kapus sudah ada. Halaman pertama bisa. Oh ya, sorry. Mohon host atau teman-teman yang jadi co-host bisa mengadmin supaya saya bisa konsen untuk meng-capture. Ada beberapa yang harus di-admit. Oke, tunggu sebentar ya. Udah bangun, udah mulai. Kasih aba-aba ya, Mbak Roro ya. 3, 2, 1, sebentar. Ayo kasih gaya. Tunggu. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Saya harus ambil 8 kali. 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. 3 kali lagi. 3, 2, 1. Teman-teman ada yang belum menghidupkan video? Mohon menghidupkan videonya. Nanda, Rizka, Nyoman, Bu Nur Samsida, Liston, Vinyala, Alfatam, Adi Kusuma, Mambaul Ulum, Faisal Adi. Mbak Roro mohon izin live ya, karena ditunggu Pak Sestama yang di sebelah. Mohon izin kawan-kawan, teman-teman, adik-adik semua, semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bahagia, sehat, dan sukses selalu. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang bagian belakang terpaksa tidak ada tampilannya. Sekali lagi ya, 3, 2, 1. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman. Semoga setelah ini silaturahmi kita tetap terjalin. Mohon maaf dari kami panitia apabila ada kekurangan dalam memfasilitasi baik teman-teman fasilitator maupun teman-teman di panitia administrasi maupun kami dari teman-teman TSO. Terima kasih untuk Bapak Ibu fasilitator dan teman-teman TSO yang sudah memberikan upaya terbaiknya. Semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan ketemu lagi di banyak kesempatan ke depan, masih ada diklat teknis, masih ada diklat kepemimpinan. Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi, insya Allah. Dan ditunggu dalam forum OGD, jangan lupa silakan tetap terhubung juga dengan IG Pusdiklat dan juga YouTube Pusdiklat. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.